Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin wa akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab yang ke-27, 28 ya. Yani babu satri auratil muslimin wan nahi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab kewajiban menutup aurat kaum muslimin dan larangan dari menyebarkannya tanpa kepentingan yang mendesak. Kita sampai pada hadis yang ke-247, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya juga, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza zanatil amah fatabayyana zinaha, apabila seorang budak, al-amah itu adalah budak perempuan. Apabila seorang budak perempuan berzina, fatabayyana zinaha, dan perbuatan zinanya itu telah nyata, yakni terbukti, fal yajlidha al-had, maka deralah dia sebagai hukuman had, yakni cambuk, derah sebagai hukuman atau had baginya, yakni memberlakukan had atau hukuman atas perbuatan zina, yaitu dipukul dengan cambuk atau dengan pelepah kurma.
wala yutarrib 'alaiha, dan janganlah dicela. Tsumma in zanati tsaniyah, kemudian apabila dia berzina lagi yang kedua kali, falyajlidha al-had, maka deralah dia sebagai hukumannya, sebagai had baginya. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan pula dicela. Naam. Tsumma in zanati tsalitsah, kemudian apabila dia berzina lagi yang ketiga, falyabi'ha walau bihablin min sya'ar, maka juallah dia meskipun seharga seutas tali, atau seutas tali. yakni tali dari bulu, min sya'arin, dari sya'ar, dari rambut hewan, bulu hewan. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dua permasalahan besar. Yang pertama adalah permasalahan penegakan had hukum, yakni masing-masing tindakan pidana atau pelanggaran hukum itu mempunyai hukuman-hukuman. Di antaranya hukuman bagi pelaku perzinahan, apakah orang merdeka ataukah seorang budak, itu adalah didera atau dicambuk. Ada perbedaan jumlah cambukan antara orang merdeka dan budak, kita sebutkan nanti. Tetapi semua dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan di sini adanya hukuman dera, cambuk bagi pelaku perzinahan. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang atau menetapkan atau melarang daripada melakukan tindakan berlebihan dalam penegakan hukum. Di antaranya mencela, karena mencela itu adalah bukan bagian dari hukum bagi pelaku perzinahan. Maka ketika seseorang dia mencela atau dia telah dicambuk, kemudian dicaci atau dicela, maka dia telah melampaui batas orang ini. Dia tidak profesional dalam menegakkan hukum. Dan ini semua termasuk di antara tindak kejahatan. Nah, apapun yang terjadi, yakni perbuatan perzinahan adalah sebuah tindakan kejahatan. Tetapi kalau dia yang menegakkan hukum atau dia melakukan tindakan-tindakan melampaui batas, maka itu juga adalah merupakan tindak kejahatan yang lainnya dari sisi yang lain. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar seseorang profesional dalam menetapkan hukum dalam setiap perkara. Kalau ada suatu perkara pelanggaran hukum, maka hukumnya itu saja. Tidak boleh lakukan tindakan berlebihan. Tidak boleh keluar dari itu. Keluar dari itu dikatakan sudah melakukan tindak kejahatan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya, ketika seorang budak wanita dia berzina, maka Rasulullah menetapkan hukumnya, yakni dicambuk. Sudah itu saja, tidak boleh lakukan yang lebih. Maka ketika ada yang mau mencela, Rasulullah katakan wala yusarrib 'alaiha, jangan dicela, karena celaan bukan termasuk dari hukuman kepadanya. Ya. Nah, kalau cela berarti ada penambahan hukuman yang lain. Ya, maka ini termasuk melampaui
batas. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Kadang-kadang kita melampaui batas, tidak profesional dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini gambaran umum dari hadis yang mulia ini. Maka di sini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, bahwa hadis ini memperingatkan kepada kita dari perbuatan tercela, yakni perbuatan perzinahan, perbuatan zina. Di hadis ini menetapkan atau menerangkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan perzinahan. Maka di sini kita beri catatan bahwa hukum perzinahan, ketetapan hukumnya dalam syariat adalah diderah, dicambuk. Dicambuk dengan cemeti, dengan cambuk, atau dicambuk dengan pelepah kurma. Nah, maka ini yang pertama, catatan yang pertama adalah hukuman bagi pelaku perzinahan adalah diderah, dicambuk. Catatan yang kedua, bahwa cambukan kepada orang merdeka, kepada wanita merdeka atau orang merdeka dengan budak, itu ada perbedaan. Kalau cambukan kepada budak adalah setengah dari cambukan kepada orang merdeka. Nah, cambukan kepada orang merdeka. Sehingga akan ditetapkan di dalam hukum Islam bahwa wanita bujang yang berzina, maka ketetapan hukumnya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari perkampungannya. Diasingkan dari perkampungannya. Adapun bagi budak separuh dari itu. Separuh dari itu. Yani 50 kali. Kalau bagi budak 50 kali, karena setengah daripada hukuman kepada wanita merdeka. Nah, adapun terkait dengan pengasingan, diasingkan dari negerinya atau tidak, ini para ulama berselisih pendapat. Bagi budak, ada sebagian ulama mengatakan kalau yang berzina itu adalah budak wanita, maka dia dicambuk 50 kali dan dia diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa dia dicambuk 50 kali saja dan dia tidak diasingkan. Kenapa? Karena pengasingannya itu terkait dengan hak-hak tuannya. Ya. Nah, ala kulli hal, yang menjadi topik pembahasan di sini adalah tentang penetapan hukuman atau had bagi pelaku perzinahan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-25, Fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat minal adab. Apabila mereka telah berumah tangga, yakni telah mempunyai suami, tetapi melakukan perbuatan zina bifahishatin, fa'in atayna bifahishatin, dan mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yakni perzinahan, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat minal adab, maka hukuman bagi mereka adalah setengah dari hukuman kepada wanita-wanita yang merdeka yang melakukan perzinahan. Nah, baik. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, celaan merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang tidak termasuk di dalam had, di dalam hukuman had, di dalam hukuman had, sehingga tidak sepatutnya dia melampaui batas dalam hukuman atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maksud, yang ada maksudkan adalah ketika celaan itu dia bukan termasuk dari bagian hukum dalam bab ini,
Maka tidak sepantasnya seseorang itu dia melampaui batas. Dia menetapkan hukum, kemudian dia menambah lagi hukum lain yang tidak termasuk dalam ketetapan Allah. Kalau dia tambah lagi hukum lain dari yang tidak termasuk dalam ketetapan Allah dalam perkara tersebut, maka orang ini dianggap telah melampaui batas. Maka kita katakan tadi, celaan tidak termasuk dalam ketetapan Allah di sini tentang hukum bagi orang yang berzina. Orang yang berzina hukumnya ini saja, didera, sudah cukup. Kalau celaan memang suatu sanksi, suatu hukuman, tapi tidak termasuk di sini, dan dia bukan orang ini tidak berhak dihukum dengan yang demikian. Maka kalau seseorang dia memasukkan hukum tersebut, dia cela lagi, berarti dia telah menambah dua hukum di situ. Ya, dia telah menambah dua hukum, yaitu dengan didera, kemudian hukum lain lagi dicela. Maka ini artinya dia melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan batasan perkara kemaksiatan ini hukumnya ini, kemaksiatan ini hukumnya ini, kemaksiatan ini hukumnya ini. Barang siapa yang menambah, maka dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Nah, jadi ya kita berikan di sini satu catatan bahwa ini termasuk celaan terhadap melampaui batas dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka jadi orang itu yang wasat, yang adil, pertengahan dalam menetapkan perkara. Apakah itu hukum atau perkara yang lainnya. Ya, dia jangan berlebihan, jangan berlebihan. Sampai pun kepada seorang budak itu rendah ya. Budak itu rendah kedudukannya jika dibandingkan dengan orang yang merdeka ya. Ya, naam. Sampai pun seorang budak yang posisinya memang rendah dan dia melakukan perbuatan yang rendah sekalipun, di sini Rasulullah hanya menetapkan hukumnya, yaitu falyajlidha, maka cambuk dia al-had sebagai ketetapan hukum baginya. Lalu Rasulullah melarang dari hukum yang lain, yaitu wala yusarrib alaiha, jangan celah dia. Nah, ini hukum yang lain Rasulullah celah. Tidak boleh masukkan hukum yang lain di situ, tidak boleh campur adukkan perkara. Jangan karena dia itu orang rendahan saja, ini budak, kemudian lakukan lagi perbuatan rendahan, maka dia pantas untuk didobol-dobol hukuman atasnya. Ini la yajuz. Ini termasuk tindakan melampaui batas, dan tindakan ini sendiri adalah merupakan sebuah kemaksiatan. Nah, maka begitulah seorang ahlu sunnati wal jamaah ya, as-salafiyun, para ulama dari zaman ke zaman, mereka memperingatkan kita dari perkara ini, melampaui batas dalam segala perkara. Nah, maka ahlu sunnah kalau membicarakan ya penyimpangan itu mereka objektif. Mereka kritik penyimpangannya saja. Lain daripada itu tidak usah. Ya, mereka memberikan teguran terhadap kekeliruannya saja. Lain dari itu tidak usah. Ya, nah itulah objektifnya ahlu sunnati wal jamaah. Karena mereka melakukan semua itu dibangun di atas prinsip nasihat kepada kebenaran. Dibangun di atas prinsip nasihat kepada kebenaran. Sampai pun dalam menegakkan hukum. Kalau mereka menegakkan hukum, maka sebatas hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah saja. Lain dari itu tidak. Lain dari itu mereka tidak masukkan ke dalamnya. Bagaimanapun tercelahnya orang tersebut, bagaimanapun rendahnya orang tersebut, bagaimanapun penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut, ala kulli hal, kalau ada ketetapan hukumnya, maka mereka lakukan sebatas ketetapan hukumnya. Di luar daripada itu tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk di antara melampaui batas dalam menetapkan hukum. Apalagi yang berkaitan dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini bahaya. Terkadang lisan seseorang tanpa sengaja dia menganggapnya ringan, tetapi justru menjatuhkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Terkadang dia menyangka bahwa dia sedang memberikan peringatan, atau dia terkadang menyangka bahwa dia sedang memberikan nasihat, atau dia sedang mengarahkan. Tapi sungguh pada perkara ini mungkin dia melampaui batas, maka menjatuhkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Dan bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia disungkurkan ke dalam neraka di atas wajahnya. Nah, kemudian yang berikut,
Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu hendaklah atau diperbolehkan bagi penjual untuk membenci sesuatu untuk dirinya sendiri, namun meridainya bagi orang lain. Nah, jadi dia tidak suka terhadap sesuatu yang dia punya, tapi dia suka sesuatu itu dimiliki oleh orang lain. Boleh seperti itu. Sehingga misalnya seorang dia menjual sesuatu karena dia sudah, saya sudah tidak suka ini, kurang bagus bagi saya, ya dia jual, tidak apa-apa. Tapi hal ini masih bagus bagi orang lain, ya, disukai oleh orang lain. Itu tidak apa-apa. Tidak termasuk dalam menjual barang yang tidak boleh. Jangan sampai dia berpikir, ini tidak boleh, melanggar hukum jual beli, melanggar adab-adab jual beli. Karena apa? Karena Anda menjual barang yang Anda sudah tidak suka misalnya. Ya, ini boleh. Kenapa kita berkesimpulan dari situ? Kenapa kita mengatakan demikian? Ya, sisi pendalilannya di sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma in zanati tsalitsa", kemudian kalau dia berzina lagi yang ketiga kali, "falyabi'ha walau bihablin min syar", maka juallah dia walaupun seharga seutas tali. Artinya apa? Artinya orang ini dia sudah tidak memiliki lagi, sudah tidak suka dengan budak ini. Tapi dia jual kepada orang lain. Ya, dia jual kepada orang lain. Maka di sini ada faedah bahwa diperbolehkan bagi seorang penjual untuk tidak menyukai sesuatu untuk dirinya, namun meridai sesuatu itu untuk orang lain. Namun apa? Meridai sesuatu itu untuk orang lain. Ya dengan syarat ya selama orang itu dia suka. Selama pembeli itu dia suka. Nah. Dan juga dengan syarat yang pertama, syarat yang berikut adalah ya dengan dia menjelaskan kekurangan barang yang dia jual. Kekurangan barang yang dia jual. Ya kalau itu berupa benda, ya dia jelaskan benda ini ada yang rusak misalnya, ya. Bagaimana, mau atau tidak. Kalau ini budak, dia jelaskan budak ini melakukan kemaksiatan, demikian dan demikian, ya. Kalau seandainya pembelinya dia ridho, sudah dia beli. Nah, dan itu bukanlah perkara yang terlarang. Nah, kemudian berikut berkata Imam An-Nawawi, hadis ini berikutnya ya, kita sampaikan catatan di sini bahwa kenapa hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab wajib menutup aurat seorang muslim? Nah, ya karena di sini terdapat kaidah, ya kalimat yang menjadi sisi pendalilan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yutarrib alaiha, jangan dia dicela. Ya. Artinya orang ini telah melakukan kemaksiatan. Dia ditegakkan hukum atasnya. Sudah selesai. Jangan dicela. Tidak boleh dicela sampai dibukakan aibnya, bicarakan kekurangannya dan seterusnya. Ini tidak boleh. Cukup sampai di situ. Tegakkan hukum, selesai, sudah. Hal-hal yang lain jangan. Ya. Hal-hal yang lain jangan. Jangan melampaui batas. Maka di sini termasuk diantara ya sisi pendalilan yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini pada bab menutup aurat seorang muslim. Nah, selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala, dan darinya juga yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Suatu ketika dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang peminum khamar. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang peminum khamar. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idribuhu,
cambuklah dia. Cambuklah dia. Qala Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu binalihi wad-daribu bitaubihi. Maka di antara kami ada orang yang memukul dengan tangannya. Idribuhu, pukullah dia. Faminna ad-daribu biyadihi. Maka di antara kami ada yang pukul dengan tangan. Wad-daribu binalih, ada juga yang pukul dengan sandal. Wad-daribu bitaubih, dan ada juga yang pukul dengan baju. Pukul dengan baju, pakaian. Ada yang pukul dengan pakaian. Kalau misalnya dia pakai sarung kayak si pitung gitu kan, dia ambil sarungnya, dia gulung-gulung, dia pukul dengan sarung. Ya, nah, kalau misalnya dia punya sorban, ya dia gulung-gulung, ya dia pukul dengan sorbannya, begitu. Maka di antara kami ada yang pukul dengan pakaian. Falamma insarafa, qala ba'dul qaum, akhzaqallah. Akhzaqallah. Maka tatkala orang itu pergi, yakni selesai ditegakkan hukum atasnya, qala ba'dul qaum, maka sebahagian orang berkata, akhzaqallah, semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Naam. Qal la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar mereka mengucapkan kata-kata tersebut, akhzaqallah, semoga Allah menghinakanmu. Padahal tadi mereka sudah tegakkan hukum. Rasulullah suruh pukul, ya mereka pukul. Pukul, sudah selesai pukul, orang itu pergi, mereka mau tambah lagi hukuman, yaitu akhzaqallah, semoga Allah menghinakan engkau. Ketika mendengarkan hal ini, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat menyebutkan yang demikian, qal la taqulu hakadha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian katakan demikian. Jangan kalian katakan demikian. Jangan berkata demikian. Ya, la tu'inu alaihi syaitan. Ya, dan janganlah kalian membantu syaitan. Janganlah kalian membantu syaitan. Naam. yakni apa? Membuka pintu kepada syaitan untuk memprovokasi sehingga melampaui batas yang akibatnya akan merugikan Anda dan juga akan merugikan orang yang Anda celah. Ya. Nah, maka kata Imam An-Nawawi rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Nah, maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Beberapa pelajaran penting. Nah, yang pertama, adanya penetapan hukuman bagi peminum khamar. Adanya penetapan hukuman bagi peminum khamar. Nah, yaitu dengan dipukul. Maka ya berlaku ya, termasuk di dalam pemukulan itu, bentuk-bentuk pemukulan itu ya ini bisa dengan tangan, pelepah kurma atau dengan sendal sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menetapkan hukuman bagi peminum khamar itu dipukul. Maka bagaimana bentuk-bentuk pemukulan? Maka bentuk-bentuk pemukulan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini, yaitu boleh dengan tangan, boleh dengan sendal, boleh dengan pelepah kurma, atau bahkan juga boleh dengan pakaian yang disebutkan di sini ya. Nah, itu semua termasuk dalam bentuk apa? Pemukulan. Termasuk dalam bentuk pemukulan. Namun kemudian para khulafaur rasyidin menetapkan dalam menghukum peminum khamar ini, yaitu mereka memukul dengan dicambuk. Dengan apa? Dicambuk. Atau dicambuk dengan cemeti atau dicambuk dengan pelepah kurma. Nah, kemudian faedah yang berikut, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa hukuman had merupakan peringatan keras atas suatu tindakan kriminal yang dilakukan. Jadi setiap tindakan kriminal itu kalau ada ketetapan hukumnya, ada hadnya, maka itu adalah termasuk peringatan keras. Dan dia merupakan dosa besar. Nah, dia merupakan dosa besar. Maka di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, bahwa dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukuman pukulan bagi para peminum khamar itu tidak ada batasan tertentu. Nah, sebab itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan batasannya. Pukul berapa kali, tidak ada. Ya, berbeda dengan hukuman perzinahan misalnya. Ya. Sebab itu ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu pemukulan bagi peminum khamar itu dipukul sebanyak 40 kali. Kemudian pada masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dinaikkan lagi karena banyak orang yang meminum khamar. Jadi mereka merasa pukulan 40 kali cuma sedikit saja. Ya, maka banyak yang melakukan tindakan ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah bermusyawarah dengan ahlu syura, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, kemudian menetapkan jumlah pukulan bagi peminum khamar itu dinaikkan menjadi 2 kali lipat, yaitu 80 kali. Jadi 80 kali. Ala kulli hal kita katakan ya kawan, hal ini kembali kepada kebijakan penguasa. Ya, dikarenakan tidak ada ketetapannya dari syariat, maka hal ini membuka peluang atau memberi peluang kepada ijtihadnya penguasa. Kapan ketika penguasa merasa dengan hukuman tersebut dengan jumlah tertentu itu dapat menjadi efek jerah, maka dia tetapkan. Kembali kepada pertimbangan dia. Ya, ala kulli hal tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah. Untuk apa? Memberikan efek jerah. 6. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir. Karena perbuatan dosa besarnya itu. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak dihukumi kafir. Nah, ya kenapa? Ya karena masih berlaku kepadanya hak-haknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya. Ya kenapa? Kalau orang kafir, ya hukum orang murtad itu dibunuh. Ya. Dibunuh. Man baddala dinahu uqtulu man baddala dinahu. Atau kama jaa fil hadis. Bunuhlah orang yang murtad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Padahal orang ini di sini Nabi tidak suruh bunuh, tapi Nabi memerintahkan dengan hukum yang lain. Yang menunjukkan bahwa orang ini dia muslim. Walaupun dosa yang dia lakukan adalah dosa besar. Tapi dosa besar minum khamar misalnya, itu tidak menyebabkan dia sampai pada kekafiran, kemurtadan. Nah, ini bantahan kepada Khawarij, orang-orang yang gulu dalam menetapkan hukum, di mana mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Nah, ini batil. Ini batil. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwa tidak sepantasnya seorang muslim menjadi penolong syaitan terhadap orang-orang yang lalai dalam memenuhi hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, orang itu bisa saja dia lalai, dia melakukan kemaksiatan atau dia lakukan perbuatan tercela, tapi tidak sepantasnya orang yang sedang selamat dari perbuatan tersebut dia menjadi penolong syaitan, ya, terhadap orang tersebut. Dia membuka pintu-pintu kepada syaitan untuk memprovokasi, memperkeruh permasalahan sampai terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih besar dari itu, atau semakin banyak dan semakin banyak. Maka ini adalah termasuk perbuatan yang tercela. Karena menolong syaitan dalam perkara tersebut adalah perbuatan tercela. Adalah perbuatan tercela. Orang itu melakukan kemaksiatan, itu kemaksiatan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala misalnya, atau kemaksiatan dia katakanlah. Tetapi Anda ketika membuka pintu kepada syaitan atau menjadi penolong syaitan, itu kemaksiatan baru yang Anda buat. Ya, kemaksiatan baru yang Anda buat. Anda menyangka bahwa Anda sedang melakukan hukuman, tapi justru Anda terjatuh dalam kemaksiatan. Anda terjatuh dalam kemaksiatan. Maka hal ini harus dibedakan dengan baik agar kita selamat dan kita tidak menjadi penolong-penolong syaitan terhadap orang-orang yang lalai. Nah, sebab itu diantara ciri khas seorang muslim ini ketika dia melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah kelalaian, sebuah kemaksiatan, sebuah kealpaan, maka dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar menyelamatkan saudaranya dan menjaga dirinya dari terjatuh dalam dosa yang sama. Ya, terjatuh dalam dosa yang sama. Kenapa ya kawan? Karena pada kenyataannya, ya kita lihat ya, melalui kenyataan, banyak diantara manusia yang mereka tadinya mencela seseorang atas sebuah kemaksiatan, tapi kemudian di akhirnya orang itu terjatuh dalam kemaksiatan yang sama. Ya, terjatuh dalam kemaksiatan yang sama. Maka kita sangat butuh akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang terjatuh dalam kelalaian, maka kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar mengembalikan orang tersebut, memaafkan dia, menutup dosa-dosanya, menutup kemaksiatannya, aibnya, dan kita berdoa kepada Allah agar kita terjaga dan dipelihara dari kemaksiatan yang saudara kita terjatuh padanya itu. Nah, sekali lagi kita katakan, ada sebuah athar ya, tetapi athar ini dhaif ya. Namun sebagian para fuqaha ya sering menyebutkannya dalam buku-buku mereka, yaitu barang siapa yang mencela seseorang atau suatu kemaksiatan, maka tidaklah orang itu dia mati kecuali sampai dia terjatuh dalam kemaksiatan yang sama ya. Nah, tetapi ini atharnya kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini dhaif. Akan tetapi pada kenyataannya kita katakan, pada kenyataannya dalam keumuman kehidupan manusia banyak yang seperti ini, Maka kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pun pernah menyebutkan hal yang semakna, ya, bahwa tidaklah seorang yang mencela saudaranya muslim yang terjatuh dalam suatu kelalaian kecuali sampai Allah memberikan dia hukuman yang sama sebelum dia mati, ya, yaitu dengan terjatuh di dalam kemaksiatan yang sama yang dulunya mungkin dia celah ketika saudaranya terjatuh ke dalamnya. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla yang menggenggam hati manusia dan membolak-balik hati manusia. Hari ini bisa saja kita adalah orang-orang yang istiqamah, bisa saja kita orang-orang yang lurus, orang-orang yang teguh di atas al-haq, tapi kita tidak tahu besok, lusa, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau seterusnya, siapa yang bisa menjamin itu kepada kita? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita selamanya akan istiqamah?
Maka kita butuh berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, agar Allah jalla wa ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam, ila huna ya ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-28 dan insyaallah taala kita masuk pada bab yang berikut, yaitu bab yang ke-29 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab qada'i hawaijil muslimin, bab yaitu menunaikan hak-hak kaum muslimin atau kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.